Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry menyampaikan malam hari ini berjudul Tugas Penting. Menjadi orang percaya adalah perjuangan berat, sebab harus menjadi bagian dalam rencana Allah untuk dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 11-14 terdapat pernyataan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan maksudnya adalah hari di mana Allah mengakhiri sejarah dunia ini. Ini berarti iblis atau Lucifer beserta pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan abadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengakhiri sejarah dunia ini bisa dipercepat oleh orang-orang percaya. Ini berarti orang percaya dilibatkan dalam penentuan waktu diakhirinya sejarah dunia. Dalam Wahyu 6 ayat 11 tertulis, "Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Dari ayat ini jelas sekali petunjuk mengenai peran orang percaya yang sungguh-sungguh yang dikatakan sebagai tidak menyayangkan nyawanya. Kedatangan Tuhan Yesus menunggu genapnya jumlah orang yang rela kehilangan nyawa karena dibunuh. Kata dibunuh dalam teks aslinya apokteino. Kata ini secara metafora juga berarti memadamkan atau menghapuskan, abolis kehidupan atau nyawa. Dalam teks aslinya kata nyawa terjemahan dari psyche yang menunjuk pada pikiran, perasaan dan keinginan atau kehendak. Kata dibunuh bisa secara fisik tetapi juga bisa secara psikis. Kalau hanya secara fisik berarti yang bisa mengalahkan iblis hanya mereka yang mengalami aniaya fisik. Padahal firman Allah mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11. Kata perkataan kesaksian orang percaya adalah kehidupan yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Wahyu 12 ayat 11. Hal ini penting untuk dipelajari, sebab yang bisa mengalahkan iblis bukan hanya darah Yesus, melainkan juga perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang yang tidak mengasihi nyawa di sini bukan hanya mereka yang mengalami aniaya fisik dan dibunuh secara fisik, melainkan mereka yang rela tidak menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia. Betapa sulitnya memiliki sikap hidup yang tidak menyayangkan nyawa pada zaman ini. Matius 10 ayat 39 dan Matius 16 ayat 25. Dalam hal ini dibutuhkan perjuangan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan kesaksian mereka yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut adalah kehidupan yang diperagakan oleh Yesus, di mana Yesus rela melepaskan segala sesuatu demi kepentingan kerajaan Bapa.
Tidak menyayangkan nyawa juga berarti tidak memiliki kesenangan atau keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini sama dengan berusaha menjadi corpus delicti. Sejatinya inilah isi dan kualitas kehidupan Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Perjuangan seperti ini juga telah dialami oleh Paulus, bahwa darahnya siap dicurahkan demi pelayanan bagi jemaat Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 6-8. Inilah standar anak-anak Allah, yaitu rela melepaskan nyawa bagi saudara-saudara yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yesus memberi syarat untuk tidak menyayangkan nyawa kalau mau menjadi pengikutnya. Matius 10 ayat 39 dan Matius 16 ayat 25. Seorang yang bisa menjadi corpus delicti adalah orang yang benar-benar rela menjadi seperti Yesus dengan kerelaan mempertaruhkan apapun yang ada padanya. Mereka orang yang tidak menyayangkan nyawa seperti Yesus. Orang percaya seperti ini meneladani sikap hidup Yesus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang yang layak disebut Kristen, seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahwa hidup di dunia bukan untuk menikmati isi keindahan dunia dengan segala hiburannya, melainkan untuk bekerja menggenapi rencana Bapa. Bagi kita orang percaya, kita meneruskan tugas penyelamatan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tulisan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 12 menunjukkan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Kata mempercepat menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus yang ditentukan oleh Allah Bapa bersifat fleksibel atau relatif. Tuhan Yesus mengatakan bahwa masa dan waktu pemulihan kerajaan Israel ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Kisah Rasul 1 ayat 6-8. Kata kuasa di sini adalah exousia, yang lebih tepat dipahami sebagai hak. Hal ini berhubungan dengan pernyataan Yesus bahwa dirinya tidak berhak memberikan posisi atau kedudukan bagi orang percaya. Hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Tuhan Yesus, Bapa yang berhak menyediakannya atau menentukannya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa Bapa menentukan orang-orangnya, tetapi juga bisa menunjuk jumlah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Semakin banyak orang percaya diproses untuk semakin seperti Yesus, berarti semakin tercukupi jumlah orang percaya yang menjadi corpus delicti. Ini berarti semakin cepat sejarah dunia berakhir dan iblis dihukum. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.